Selamat pagi, kita kembali kepada program Go Business, Go Startup. Kembali tadi Pak Suwandi, pertanyaan saya adalah bahwa kita tidak mau membebani negara dan membebani orang tua karena kita tahu bahwa kesempatan kerja sangat-sangat terbatas, terlebih-lebih lagi kita memasuki era revolusi industri 4.0 ya. Ini satu dilematis. Nah, kita bagaimana mendidik generasi muda kita, khususnya mahasiswa ya. Para mahasiswa ini bagaimana kita motivasi, kita arahkan sehingga tidak bersifat menunggu dan menunggu ya. Tapi sudah mulai harus memikirkan sejak dini, bahkan mungkin begitu selesai dari pendidikan sekolah menengah atas sudah langsung punya pikiran, saya harus buat sesuatu, saya harus start sesuatu. Bagaimana kita memotivasi mereka ya, supaya berani menerima tantangan ini, berani berbuat sesuatu. Ya, kalau kami di NGO Academy itu sering menyampaikan yang penting berani action. Nah, Bapak bagaimana? Baik, terima kasih Pak Rasana atas pertanyaannya. Nah, dari saya pertama sebelum kita motivasi, kita bantu dulu mereka untuk menemukan karakter dan kepribadiannya. Dengan kata lain, sebenarnya seseorang mempunyai weakness, mempunyai strength. Bagaimana mereka dapat menemukan strength-nya melalui penemuan bakat mereka. Nah, setelah mereka tahu bakatnya, maka mereka dapat menjalankan usahanya. Kalau kata Pak Ditya, temukan dulu passion, gairah hidup kamu, seperti itu. Baru kamu akan dengan mudah muncul ke sana. Nah, setelah mereka mau menemukannya, tentu ini harus ada dukungan dari lingkungan terdekatnya, apakah lingkungan kampusnya ataupun lingkungan orang tuanya, untuk menggali dan menemukan bakatnya. Setelah itu, baru kita mulai motivasi. Nah, ketika kita motivasi, tentu ada roadmap yang harus mereka jalani. Kira-kira ada bantuan apa yang mereka perlukan? Inilah perlunya kembali bantuan lingkungan dari sekitarnya. Jadi lingkungan itu sangat menentukan dan sangat memotivasi apa yang dapat mereka lakukan. Setelah masuk ke lingkungan, kita sampaikan kira-kira mereka tuh seringkali jalan trial and error, tapi nggak tahu apa yang menjadi tujuan akhir, apa sih yang menjadi misi mereka, apa sih yang menjadi visi mereka. Nah, pentingnya guidance yang diberikan oleh para terdekat. Nah, disitulah pentingnya mentor di dalam melakukan usaha. Jadi minimal berarti ada 3 pihak yang berkepentingan dalam membantu mereka dan memberikan motivasi. Dari sisi orang tua adalah membantu menggali talentanya, kemudian dari sisi pihak kampus adalah membantu dari sisi support kira-kira bisnis atau bisa dijalankan sejalan dengan apa yang disampaikan NTI Bapak, mendukung untuk mahasiswa membuat usaha. Dan yang ketiga adalah dari sisi lingkungan yang lebih luas lagi, bagaimana mereka dapat go to market usahanya seperti itu. Oke. Bagus sekali Pak, dan mantap saya kira bahwa pertama kali itu kita harus lakukan mapping ya. Mapping terhadap kemampuan, keahlian, talent, bakat ya. Kita harus menggali lebih dalam bakat apa yang ada di dalam mahasiswa. Terus kita juga harus semacam ada program ya Pak ya. Apa yang mau dicapai, terus kita ada mentoring, support, itu saya kira itu bagus sekali, dan ini yang mungkin harus lebih banyak digalakkan perguruan tinggi, universitas dalam rangka bagaimana menciptakan semakin banyak startup yang berbasis daripada mahasiswa itu sendiri. Cuman ada satu hal yang kadang-kadang yang mungkin kita perlu diskusikan, mungkin bisa ke Pak Ihsan. Kita tahu Indonesia ini juga punya satu persoalan. Indonesia termasuk salah satu negara yang diklaim banyak sekali jiplak-menjiplak. Jiplak-menjiplak. Kita tahu bahwa kalau satu startup itu tentunya dia mengharapkan sesuatu yang dihasilkan, kreasi baru yang dihasilkan itu kan harus terlindungi secara hukum juga ya. Jangan nanti dia menemukan sesuatu dengan susah, ternyata tinggal copy paste. Ini yang sering terjadi. Sehingga startup itu khususnya anak muda ini merasa capek. Saya menemukan tapi di copy paste saja. Nah, bagaimana Pak mungkin kita bisa mendukung orang itu lantaran para generasi milenial ini selalu berpikir, saya punya impian seperti di luar. Begitu saya menemukan sesuatu itu saya akan jadi orang canggih terus. Karena siapapun yang memakai temuan saya atau inovasi saya atau startup bisnis yang selalu saya lakukan, dia harus punya satu kompensasi seperti loyalty ataupun apa ke saya. Nah, dalam rangka itu Pak, kira-kira kita bagaimana membuat supaya para startup ini khususnya mahasiswa ini terlindungi dan terproteksi? Ya, kalau sekarang sih regulasinya belum
belum ada, ya kan? Tapi kita bisa melihat sejak awal 1900-an ketika Henry Ford pertama kali buat mobil, dia sebenarnya dari situ kita melihat semua orang bisa buat usaha yang sama, tapi ya mereka menambahkan nilai plus ke dalam usahanya gitu. Ya kita juga tahu ride hailing yang pertama itu Uber gitu, bukan yang lainnya. Yang Gojek, Grab itu cuma follower. Gitu, kan? Tapi Gojek menambahkan sesuatu yang tidak ada di pendahulunya gitu. Jadi kalau misalnya si satu orang mahasiswa buat satu startup, terus banyak yang menconteknya, ini juga harus menambahkan apa yang bisa ditambahkan sebagai nilai plus. Yaitu kalau di startup itu kita selalu melakukan yang namanya design sprint. Kita menemukan masalah baru yang never stop Pak ya. Iya. Harus berkembang terus, berinovasi terus ya. Jadi istilahnya kalau misalnya mobil itu ya versi 1, versi 2 gitu. Nah, dengan kata lain berarti seorang startup itu harus berinovasi terus. Lantaran pasar itu adalah akan memilih yang terbaik. Sehingga seorang startup itu tidak cukup hanya dia memulai habis itu diam. Tapi dia harus melakukan suatu perubahan, perbaikan, improvement sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih unggul daripada yang lain kan? Ya kadang juga kita sebagai pengguna, kita di HP kita udah banyak sekali aplikasi yang sejenis. Tergantung kita mau gunakan yang mana. Jika mungkin yang si saraf A ada promosi, ya kita pakai itu. Saraf B nggak ada, ya mungkin kita nggak akan pakai gitu. Nah itulah yang dilihat pengguna gitu. Promosinya apa, terus user friendly-nya iya atau tidak gitu. Jadi mereka lebih tertarik menggunakan satu startup yang benar-benar mengikuti apa yang mereka inginkan gitu. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Saya kembali ke Pak Aditya. Di dunia kampus, khususnya perguruan tinggi, satu hal yang saya kira dihadapin semua, termasuk kami di NGO Academy ini, walaupun kami adalah boleh dikatakan merupakan satu perguruan tinggi atau pendidikan akademi yang bersifat entrepreneur, kewirausahaan, fokusnya kewirausahaan. Kita masih menjumpai sulitnya merubah mindset untuk berani take the challenge. Take the challenge itu yang kita jumpai mungkin dari 100 orang mahasiswa, hanya mungkin 10% berani take the challenge. Itu persoalan yang kita hadapi. Lebih banyak masih menunggu, atau banyak juga yang beralasan kita riset dulu, kita tunggu sempurna. Kalau kita menunggu sesuatu sempurna, sesuatu itu tidak bergerak kan. Baru Bapak bagaimana? Kita mendorong keberanian daripada para mahasiswa untuk start dulu. Lantaran kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan. Kalau nggak pernah gagal, ya nggak pernah berhasil. Nah, kalau mau langsung jalan, langsung berhasil, saya kira sesuatu itu agak naif ya. Langsung memulai sesuatu itu berhasil langsung itu tidak mungkin. Nah, bagaimana kita mendorongnya? Terima kasih Pak Lars. Pertanyaan menarik karena memang mahasiswa kita itu tidak sejak dini, sejak sudah dibiasakan untuk berbisnis gitu ya. Karena kecenderungannya mereka pasti melihat orang tuanya dominan bekerja. Mungkin balik ke hukum Pareto ya, 80-20 ya. Mungkin 80% mereka itu memang orang tuanya ya bukan pebisnis gitu. Sehingga itu jadi sesuatu yang asing bagi mereka. Dan itu juga nggak bisa disalahkan juga. Mereka nggak terbiasa, sehingga akhirnya mereka kayaknya kalau ke bisnis aku nggak bakat gitu. Kayaknya kalau ke bisnis kayaknya aku nggak punya pengalaman ya, nggak punya pengetahuan. Nah, makanya penting dan kita sebenarnya dari ISA senang dengan NTU. Kenapa? Karena ini memang kampus yang sebenarnya harusnya sudah ada sejak dulu. Artinya apa? Jangan sampai terulang lagi pengangguran terdidik. Asal setelah ini sudah pasti 80% kecenderungannya itu akan nganggur. Bahkan sampai labelnya adalah pengangguran terdidik. Kan yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok bisa nganggur padahal terdidik? Kalau nggak terdidik nganggur nggak apa-apa. Nah, kan itu kan. Ini kok terdidik tapi kok nganggur, itu nggak masuk akal gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin sistem dalam pembelajaran itu yang harus kita coba sama-sama benahi lah. Kita juga tidak bisa saling menyalahkan. Kita hanya bisa sekarang coba kita benahi sama-sama. Karena seperti sering Pak Lars juga bilang, ada gap antara dunia akademisi, dunia pendidikan dengan dunia industri. Ini nggak pernah ketemu. Padahal dari sini mahasiswa itu akan terjun ke dunia industri, dunia startup.
Nah mereka nggak pernah tahu di startup itu seperti apa, di bisnis itu seperti apa mereka nggak pernah tahu, di industri kreatif mereka nggak pernah tahu. Mereka tahunya hanya di kampus teori, yang ternyata teori itu ketika dibawa ke dunia aplikasi itu bisa jauh berbeda, variabelnya berbeda. Contoh kita mau bikin bisnis, itu di kampus kita nggak dapat misalnya ada variabel-variabel, kalau di lapangan ternyata banyak kutipan, mungkin banyak ketua misalnya gitu. Cara fakta dan yang dipelajari beda. Variabelnya banyak di lapangan gitu. Ya. Nah inilah bagaimana supaya bisa saling kolaborasi. Makanya kita sangat senang berkolaborasi, kolaps dengan NTU. Karena memang ini visi kita supaya makin banyak anak muda itu yang dia bisa punya bisnisnya sendiri, dia bisa jalan bisnisnya gitu. Karena dengan begitu, ini gairah atmosfernya lebih hidup, kota ini lebih hidup gitu, industrinya berkembang. Kalau sekarang kan adem-adem aja sayang. Padahal anak muda ini potensinya banyak banget gitu, gede banget gitu. Nah, supaya membuat mereka itu berani, ya otomatis kita harus siapkan lingkungannya. NTU kan sudah menyiapkan lingkungannya, menyiapkan atmosfernya, dosennya, menyiapkan berbagai macam peralatan atau apapun sarana yang mendukung mereka untuk ayo berbisnis. Mereka diajak ke industri, ya kan? Kemudian mereka diajak untuk melihat bagaimana bisnis di lapangan itu. Nah itu yang membuat mereka akhirnya jadi paham, ternyata bisnis itu nggak sesuai dengan yang dibayangkan gitu. Nah itu yang harus diberi terus ke mereka gitu. Nah kalau itu diberikan sama mereka, otomatis itu akan membuat mereka mau untuk berubah gitu. Karena memang saya melihat lebih banyak positifnya kalau kita di bisnis daripada negatifnya ya. Lebih banyak positifnya, kenapa nggak kita ambil kesempatan itu gitu. Seperti itu. Pak Diki, yang ingin saya tambahkan, saya dari sisi saya dan Pak Ihsan kebetulan juga sama-sama mengajar, Pak Aditya juga mengajar, tapi kita ada mengajar mata kuliah kewirausahaan ya. Cara memacu dari awalnya biasanya kita libatkan proses belajarnya dalam bentuk project, bukan lagi dalam bentuk penyajian teori. Jadi sejak awal mereka sudah dilibatkan untuk project. Nah, jika mau lulus maka mereka harus bisa menghasilkan omset sekian luasnya. Seperti itu. Jadi suka nggak suka mereka harus bergerak, nggak nunggu riset. Karena hanya ada total 16 pertemuan dari awal masuk sampai dengan akhir, dan mereka harus mencapai omset tertentu dan mendapat nilai A, B, C, dan seterusnya. Seperti itu Pak. Biasanya kami masuk. Itu menarik. Pak Suwandi sampaikan dilibatkan dalam proyek, tapi mahasiswa itu juga banyak alibi. Banyak sekali pertanyaan begitu kita minta dia melakukan sesuatu, Pak, mungkin dia mindset dari orang tua ya, doktrin dari lingkungan segala macam. Mau mulai usaha itu nggak gampang loh. Selalu pertanyaan pertama dan utama, Pak, modal saya dari mana? Kan selalu gitu. Padahal kalau kita mau bicara jujur, berbisnis itu kan tidak semua harus capital intensif, kan? Tidak harus semua padat modal. Nah, kan bisa pakai jaringan, pakai apa. Tapi pertanyaannya selalu dijawab dengan gamblang. Saya nggak punya modal. Nah, di situ yang saya lihat, NTU ini apa yang dilakukan NTU itu adalah bagaimana melakukan link dengan dunia usaha, dengan Apindo. Jadi backbone-nya Apindo, sehingga dunia usaha ini harus punya kewajiban juga. Nah, mendukung bagaimana terciptanya startup muda ini sebagai bagian daripada jaringan bisnisnya. Nah, ini yang mungkin saya melihat bahwa persoalan pertama dan utama setiap kali kita mendorong, pertanyaannya adalah modal. Saya tidak punya modal. Padahal modal itu banyak. Saya tahu dunia perbankan, lembaga pemerintah banyak yang ingin memberikan bantuan dukungan permodalan, tapi dengan satu syarat. Benar nggak? Kita tahu banyak kredit ini kredit itu, tapi ujungnya kan tak jelas. Nah, bagaimana Pak Aditya, Pak Suwandi, dan Pak Ihsan kita meyakinkan pemilik modal ini supaya yakin dan berani menginvestasikan modalnya kepada startup baru yang akan dilakukan para mahasiswa. Nah, kita diskusi lebih lanjut setelah break sebentar.